Halo semua, sekarang marilah kita belajar praktikum audit modul 1 PT Sugus bersama Ibu Rosi Armaini. Pada halaman 2 buku 2, isi kolom WPREF sesuai dengan data pada buku 1 halaman 9-11. Data pada perklien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja A2.1 terdapat dari buku 1 halaman 13, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Lalu berikan tanda footing verified sebagai tanda bahwa penjumlahan ke bawah sudah dilakukan dengan tepat. Sedangkan kolom pare dan per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 dikosongkan terlebih dahulu. Pada halaman 3 buku 2, isi kolom pada halaman 4 buku 2, isi kolom WPREF sesuai dengan data pada buku 1 halaman 9-11. Data pada perklien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja A3.1 terdapat dari buku 1 halaman 14, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Lalu berikan tanda footing verified sebagai tanda bahwa penjumlahan ke bawah sudah dilakukan dengan tepat. Sedangkan kolom pare dan per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 dikosongkan terlebih dahulu. Pada halaman 5 buku 2, isi kolom WPREF sesuai dengan data pada buku 1 halaman 9-11. Data pada perklien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja A3.2 terdapat dari buku 1 halaman 13, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Lalu berikan tanda footing verified sebagai tanda bahwa penjumlahan ke bawah sudah dilakukan dengan tepat. Sedangkan kolom pare dan per audit tanggal 31 Desember tahun 2018 dikosongkan terlebih dahulu. Pada halaman 6 buku 2, data pada perklien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja ARP1.1 terdapat dari buku 1 halaman 13, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Isi kolom naik turun dengan acuan data saldo per audit pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 yang telah diisi sebelumnya. Kemudian, rumus pada saldo rupiah yaitu sama dengan saldo per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 dikurang dengan saldo per audit tanggal 31 Desember tahun 2017. Sedangkan rumus persentase sama dengan kenaikan atau penurunan saldo rupiah dibagi dengan saldo tahun awal lalu dikalikan dengan 100%. Pada halaman 7 buku 2, data pada perklien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja ARP1.2 terdapat dari buku 1 halaman 13, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Isi kolom naik turun dengan acuan data saldo per audit pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 yang telah diisi sebelumnya. Kemudian,
Rumus pada saldo rupiah yaitu sama dengan saldo per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 dikurang dengan saldo per audit tanggal 31 Desember tahun 2017. Sedangkan rumus persentase sama dengan kenaikan atau penurunan saldo rupiah dibagi dengan saldo tahun awal lalu dikalikan dengan 100%. Pada halaman 8 buku 2. Data pada per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 pada kertas kerja ARP1.3 terdapat dari buku 1 halaman 13, di mana data tersebut dapat kita tulis berdasarkan data yang telah diberikan oleh klien dan kertas kerja pada tahun lalu. Isi kolom naik turun dengan acuan data saldo per audit pada tanggal 31 Desember tahun 2017 dan per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 yang telah diisi sebelumnya. Kemudian, rumus pada saldo rupiah yaitu sama dengan saldo per klien tanggal 31 Desember tahun 2018 dikurang dengan saldo per audit tanggal 31 Desember tahun 2017. Sedangkan rumus persentase sama dengan kenaikan atau penurunan saldo rupiah dibagi dengan saldo tahun awal lalu dikalikan dengan 100%. Pada halaman 9 buku 2 merupakan isi dari surat perikatan yang memiliki bagian pembuka proposal audit dari surat perikatan Anatah PT Sugus dengan Kap Krisanti dan rekan selaku auditor perusahaan mereka. Di mana Ibu Diestri merupakan seorang direktur utama dari PT Sugus itu sendiri. Yang sebagian isi datanya terdapat di halaman 43 buku 1. Pada halaman 10. Di sini kita memasuki bagian rencana pemeriksaan tahun 2018 dikarenakan pada kasus ini PT Sugus melakukan pemeriksaan audit melalui Kap Krisanti dan rekan. Di mana, pada bagian 1 umum data-data yang berkaitan dengan profil perusahaan dan bagian ekuitas dari PT Sugus dapat kita lihat pada buku 1 halaman 17 dan untuk alamat perusahaannya dapat kita lihat di buku 1 halaman 2. Pada halaman 11 buku 2 ini disajikan bagian kebijakan-kebijakan akuntansi dari PT Sugus itu sendiri di mana untuk detailnya bisa kalian pahami pada buku 1 halaman 23. Pada halaman 12 buku 2. Mengenai terkait detailnya neraca komparatif PT Sugus pada tahun 2017 dengan 2018 ini bisa kita lihat pada buku 1 halaman 13. Dan pada halaman 13 buku 2 disajikan neraca komparatif bagian kewajiban dan ekuitas pada PT Sugus tahun 2017 dan 2018 di mana terkait detail datanya dapat kita lihat di halaman 13 buku 1. Halaman 14 buku 2 ini menyajikan mengenai materi laporan laba rugi komparatif PT Sugus pada tahun 2017 dan 2018 di mana datanya dapat kita lihat pada halaman 13 buku 1. Dan pada halaman 15 dan 16 buku 2 bagian-bagian tersebut berdasarkan hasil data dari halaman 3 dan 43 dan 43 buku 1.